Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudus sirul ikhlas fiha. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk membacakan suatu makalah. Makalah ini mungkin menjadi pemicu bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah secara ikhlas. Makalah ini berkata, Al-amalu suratun qa'imah. Amal adalah suatu gambaran yang berdiri sendiri, dan awarwahuha wujudus sirul ikhlas, dan ruh amal itu adalah adanya keikhlasan dalam hati kita. Ibarat wujud badan kita punya badan tidak akan bergerak tanpa ada ruh. Jadi yang menggerakkan badan kita adalah ruh. Allah kasih ruh kepada badan kita. Begitu juga tidak akan bermanfaat amal kalau amalnya tidak ada keikhlasan. Oleh karena itu, amal itu harus dalam keadaan ikhlas. Dan ikhlas itu bukan sesuatu yang gampang, tapi ikhlas itu sesuatu yang harus dilaksanakan secara kontinu. Ikhlas itu sesuatu yang sangat susah, karena ikhlas itu kepribadian, bukan hanya teori. Kepribadian kita dalam berakhlak. Suatu hari Rasulullah, baginda kita Nabi Muhammad SAW, didatangi seorang tamu wanita. Tamu itu membawa hadiah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beberapa buah jeruk. Lalu buah jeruk itu dimakan oleh baginda kita. Dan jeruk itu yang dikasih oleh perempuan tidak pernah ditawarkan kepada sahabat. Tidak seperti biasanya. Karena Rasulullah setiap ada makanan apapun yang dikasih, beliau suka memperhatikan para sahabat yang lain. Tapi waktu kedatangan wanita tersebut, jeruk yang dikasih oleh wanita kepada baginda kita itu Rasulullah habiskan sendiri. Setelah habis dan wanita tersebut pulang, sahabat lalu bertanya kepada baginda, "Wahai baginda Nabi, Anda tidak seperti biasanya. Seperti biasa, Anda kalau ada makanan suka berbagi dengan kami, para sahabatnya. Bahkan Anda suka mengakhirkan makan Anda daripada makan kita semua. Tapi mengapa ketika wanita tersebut memberikan Anda jeruk, lalu Anda memakan semuanya?" Apa kata baginda? "Aku takut apa yang nanti kalau kamu makan, kamu akan menyakiti wanita tersebut." Kenapa ya Rasulullah? Karena jeruknya masam. Maka Rasulullah memakan sampai habis jeruk tersebut. Kalau umpamanya dikasihkan para sahabat, dikhawatirkan para sahabat itu akan berkata, jeruk ini masam. Akhirnya menyakiti orang yang mengasihinya. Itulah akhlak terpuji baginda kita Nabi Muhammad SAW. Berani mengorbankan dirinya untuk mensejahterakan, untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain. Begitu juga ada seorang aulia Allah yang berkata, Hatim bin Asam. Suatu hari Hatim bin Asam
didatangi seorang wanita, tokoh wanita, seorang wanita tokoh atau wanita terpandang, datang kepada baginda. Beliau Syekh Hatim Al-Asam. Entah kenapa mungkin wanita itu di rumahnya banyak makan, sehingga ketika bertamu kepada Syekh Hatim Al-Asam, dia tidak terasa mengeluarkan kentut. Lalu dilihat oleh Syekh Hatim Al-Asam, wanita terpandang tersebut, dilihat wajahnya memerah, sehingga malu kelihatannya. Lalu ketika bersama Syekh Hatim Al-Asam bertanya, Syekh Hatim Al-Asam berpura-pura tuli, sehingga sampai matinya wanita tersebut, Hatim Al-Asam itu berpura-pura tuli, padahal beliau tidak tuli. Itulah adalah akhlak kekasih Allah, mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita pribadi. Suatu hari Imam Hasan Al-Bisri pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah tentang masalah ikhlas. Maka kata Hudzaifah, aku telah bertanya tentang masalah ikhlas kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan baginda kita tidak menjawabnya. Lalu baginda bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun tidak menjawabnya. Lalu malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, keikhlasan ini hanya Allah yang tahu. Sehingga kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu membagi-bagi tentang masalah keikhlasan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikhlas karena menginginkan keselamatan di akhirat, ingin masuk surga, pengen selamat di neraka. Yang ketiga, keikhlasan itu karena dunia. Tiga-tiganya itu adalah keikhlasan. Keikhlasan yang pertama, keikhlasan karena cinta kepada Allah. Kita beramal tidak pengen masuk surga. Kita beramal tidak takut sama neraka. Kita beramal karena cinta kepada Allah. Itu tingkatan yang tertinggi. Seperti ada waliullah wanita Siti Rabi'ah Adawiyah. Suatu hari beliau ditanya, Siti Rabi'ah Adawiyah, tentang perilakunya. Suatu malam beliau membawa api di tangan kanannya dan air di tangan kirinya. Lalu ditanya sama sahabat beliau, "Wahai Siti Rabi'ah, apa gerangan Anda membawa api dan air tersebut?" Kata Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, "Aku membawa api ini untuk membakar untuk membakar surga, supaya manusia beribadah bukan untuk mencari surga, dan aku membawa air ini untuk memadamkan api neraka, supaya manusia beribadah itu bukan karena neraka." Itulah tingkatan tertinggi. Ibadah kepada Allah itu karena ikhlas karena Allah. Ibadah itu karena mencintai Allah. Yang kedua, kata Syekh Nawawi, termasuk ikhlas juga beribadah untuk akhirat. Mengapa kamu sholat? Saya pengen pahala. Lalu dari pahala itu saya pengen surga dan selamat dari neraka. Gitu. Kita puasa, kita zakat, kita beribadah yang lainnya juga. Intinya kita pengen pahala dari Allah supaya dimasukkan ke surganya Allah, diselamatkan dari nerakanya Allah. Itu juga ikhlas, tingkatan nomor 2. Ada tingkatan yang nomor 3, kata Syekh Nawawi, adalah ketika kita beribadah karena dunia. Kita beribadah umpamanya membaca surat Waqiah
dengan niat saya pengen ibadah, pengen hadiah dunia, pengen kaya, tapi kaya pengen beribadah. Kita niat untuk dunia tapi untuk ibadah itu juga ikhlas juga. Tingkatan ketiga cuman membaca sholawat nariyah umpamanya 4444 untuk apa? Untuk memberikan kemudahan dalam masalah rezeki. Itu juga ikhlas, cuma ikhlas nomor 3. Di mana posisi kita itu tergantung kepada kita semua. Yang jelas kata Syekh Nawawi bisa jadi nomor 1, bisa jadi nomor 2, ataupun bisa jadi nomor 3. Lalu bagaimana tanda-tanda orang yang berikhlas beramal itu bagaimana? Dari sini ada seorang ulama Dunnun al-Misri dalam kitab Al-Qusyairiyah menjelaskan bahwasanya tanda orang yang ikhlas dalam beramal yaitu dia akan menyamakan istiwal madam wal madhi. Dia akan menyamakan antara cacian dan pujian. Ketika dia dipuji biasa saja, ketika dia dihina biasa saja, tidak ada perubahan. Orang yang ikhlas itu dipuji tidak naik derajat, tidak naik hidungnya, dihina tidak turun, tetap mau dipuji mau dihina. Itu orang yang ikhlas. Bersama manusia tidak langsung ibadah secara optimal, tidak ada manusia tidak senang beribadah. Ada orang kita beribadah, tidak ada orang kita tidak beribadah, tidak sama saja. Ada orang tidak ada orang, dipuji dihina, tetap kita melaksanakan ibadah. Itu orang ikhlas. Yang kedua kata dunia al-misri itu nisyanul amal. Dia melupakan amal, sehingga orang yang ikhlas beribadah itu seolah dia tidak punya amal. Padahal dia sholat tahajud, tapi masih kurang sholat tahajudnya, sehingga ingin bertambah sholat duha. Sudah sholat duha merasa kurang, pengen sholat rawatib. Sholat rawatib sudah kurang, pengen sholat sunat mutlaknya. Terus merasa kurang, padahal sudah baca Quran merasa kurang, pengen zikirnya. Padahal sudah zikir merasa kurang, pengen puasanya. Terus amal ibadah itu terus merasa kurang. Karena orang yang ikhlas beribadah ketika beramal lupa amalnya. Seolah-olah dia tidak pernah beribadah, padahal ibadahnya banyak. Tapi untuk kita baru amal sedikit sudah terasa surga itu di hadapan. Itu amalan kita. Karena kita beramal tidak ikhlas. Yang ketiga kata Dunnun al-Misri, roja sawabin fil akhirah. Dia mengharapkan pahala di akhirat. Jadi kebahagiaannya bukan di dunia, walaupun ketika Allah memberi pahala kepada kita itu dua sebenarnya, di dunia dan di akhirat. Allah akan memberi pahala sholat, Allah akan memberi pahala puasa, Allah akan memberi puasa zakat, haji dan lain sebagainya. Itu dua, di dunia dan di akhirat. Jangan menyangka Allah memberikan pahala itu hanya di akhirat. Di dunia juga Allah akan memberi pahala. Apakah sehat itu bukan pahala? Apakah waktu luang itu bukan pahala? Apakah kebahagiaan di rumah tangga itu bukan pahala? Apakah anak yang soleh itu bukan pahala? Jadi semua pahala. Pahala itu bukan hanya harta, tapi keberkahan hidup, ketenangan batin itu juga pahala. Jadi Allah memberikan dari ibadah itu pahala di dunia dan di akhirat. Di dunia dikasih oleh Allah, apalagi di akhirat. Orang yang ikhlas ibadah itu hatinya tetap akhirat. Tidak pengen pahala di dunia, tapi Allah juga kasih pahalanya di dunia. Lalu setelah itu bagaimana supaya kita bisa beramal secara ikhlas? Karena kita itu harus diupayakan ikhlas itu. Yang pertama, kuat niat yang kuat untuk beramal. Orang yang niatnya kuat itu innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau kita sudah niatnya kuat, mau dihina, mau dipuji, kita tetap
Kalau kita niatnya tidak kuat, ada penghinaan, udah berhenti. Jadi amal yang kuat itu akan menimbulkan keikhlasan. Karena amal yang kuat karena Allah, maka ikhlasnya akan tumbuh. Yang kedua, caranya kita supaya beribadah secara ikhlas itu adalah meyakini semuanya adalah hak Allah, milik Allah. Semuanya milik Allah. Sehingga Allah berhak membawanya milik kita. Kita diberi kekayaan oleh Allah. Kita pun Allah berhak membawa kekayaan dari kita. Allah berhak memberikan kepada kita kepintaran. Dan Allah pun berhak membawa dari kita kepintaran. Allah berhak memberikan kepada kita jabatan. Dan Allah pun berhak membawa kita jabatan. Allah berhak memberikan kepada kita kesolehan. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Dan Allah pun berhak mencabut dari kita kesolehan kita. Jadi orang yang ikhlas itu mengosongkan dirinya. Kita tidak punya apa-apa. Kecuali af'al Allah yang ada dalam diri kita. Sehingga orang yang ikhlas itu semuanya adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita itu hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasakan dalam dirinya semuanya adalah milik Allah. Hartanya milik Allah. Jabatannya milik Allah. Kekuasaannya milik Allah. Ilmunya milik Allah. Kesolehannya dari Allah, milik Allah. Maka timbullah keikhlasan. Yang ketiga caranya adalah dengan beristiqomah dalam beribadah. Al-istiqomah bil ibadah. Istiqomah dalam beribadah itu adalah suatu yang akan membuahkan keikhlasan. Karena istiqomah dalam ibadah itu ibaratkan pohon. Ikhlas itu adalah buah. Tidak mungkin ada buah kalau tidak ada ranting. Tidak mungkin tidak ada ranting kalau tidak ada pohon. Tidak mungkin tidak ada pohon kalau tidak ada akar. Akar yang kuat akan menjadikan pohon yang kuat. Pohon yang kuat akan menjadikan ranting-ranting yang banyak dan kuat. Dan ranting-ranting akan menumbuhkan buah-buah yang lebat. Itu adalah dari keistiqomahan dalam beribadah kita kepada Allah. Semakin kita istiqomah, nanti Allah akan memberikan keikhlasan. Untuk pertama kali kita dalam beribadah, mungkin kita pengen dipuji, wajar. Pertama ngaji, umpamanya pengen dipuji sama mertua. Pertama ibadah, mungkin pengen dipuji sama pacar. Mungkin pertama kali, terus tapi diulang terus sampai ratusan kali. Berapa kali, berapa puluh kita akan diberikan keikhlasan. Sehingga suatu hari Allah akan memberikan keikhlasan dari amal kita. Entah yang keberapa kalinya. Membaca zikir la ilaha illallah itu tidak semua orang bisa. Dengan ikhlas. Tapi dengan berterus membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ribuan, bukan ratusan ribu. Mungkin satu kali ada yang diterima oleh Allah. Itu yang ikhlasnya. Ratusan kita beristighfar, kita tidak ingat kepada Allah. Tapi dengan banyak dengan istiqomah, suatu hari akan ada amalan yang diterima oleh Allah. Sehingga membekas dalam batin. Itu yang ikhlas itu dengan istiqomah. Dilaksanakan ibadah secara optimal. Dengan melaksanakan rukun dan syarat secara fikih. Nanti ikhlasnya Allah berikan. Jadi ikhlas itu adalah buah dari amalan kita. Jangan ada yang berkata, udah aja ibadah itu kalau nggak ikhlas jangan ibadah. Justru lama-kelamaan dengan ibadah, walaupun dengan ibadah yang ala kadarnya, nanti Allah akan memberikan keikhlasan kepada kita. Dengan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam suatu
riwayat Rasulullah bersabda, al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih hebat daripada 1000 karomah. Karomah para aulia Allah, kita melihat para wali itu dengan khawariqul adah, dengan karomahnya. Padahal sungguhnya yang disebut para Allah itu adalah kehebatannya al istiqomah dalam ibadah. Bahkan kata baginda, lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah dalam ibadah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Yang intinya ibadah itu dawamnya, bukan banyaknya. Banyak dawam bagus, tapi kalau tidak bisa dawam, lebih baik sedikit-sedikit, jangan banyak, jangan terlalu banyak ibadah. Jadi secara kontinu. Abdul amal adwa muha wa in qalla. Paling utama amal itu kontinunya, walaupun sedikit. Orang yang beribadah secara kontinu akan membekas asar. Seperti air yang menggenang sedikit, kalau bahasa Sunda cikaracak sedikit menimpa batu akan membekas. Tapi kalau umpama satu air sekali itu tidak akan membekas. Itulah istiqomah dalam ibadah. Lalu yang keempat kata ulama adalah doa. Berdoalah kepada Allah supaya kita diberi keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah nu'minu bi liqa'ika wa naradu bi qada'ika wa naqnum bi ta'atika. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.